lantas kau ngambil barang orang jadi legal. Karena maling itu tetap ilegal, maling. Nggak berubah ketika orangnya, misalnya nih aku ngambil barangnya Umi Mican, terus Umi Mican merelakan, nggak mempermasalahkan, nggak usah dipermasalahkan, bukan berarti barang yang aku ambil jadi legal, enggak, tetap aja maling. Begitu juga dengan kitab Judaism yang kalian ambil. Bukan berarti kalau Judaism tidak pernah mempermasalahkan di depan hukum, bukan berarti jadi legal, tetap aja maling. Paham sampai sini? Iya, nggak tahu diri udah maling, ngotot sama pemilik sah. Ih, ya Allah, ampun, amit-amit. Nih, naik lagi lu itu siapa, King? Ini baca, lu bisa baca kan? Bisa baca nggak lu? Tuh kata Allah, lihat kata Allah. Allah itu berasal dari bahasa Arab, alif lam lam ha, adalah kata umum ya dalam bahasa Arab untuk Tuhan yang disembah oleh Muslim atau umat Islam. Tuhan kamu itu teos, goblok. Iya. Pusing gua ngomong sama maling gak tahu diri kayak lu itu. Saya tidak mempermasalahkan, mau Anda katakan Tuhan kami itu Lu tidak mempermasalahkan, faktanya lu ngaku-ngaku, nggak tahu malu, nggak ada ilmu, nggak ada otak, ngaku-ngaku. Justru kamu sudah saya justru kamu yang sudah saya pelajari dengan ilmu kami itu. Padahal tinggal baca lu monyet. Ilmu kamu itu tidak ada. Kalau memang kamu itu punya ilmu, kamu pasti bisa menjawab apa kamu pasti. Monyet, dengar kau bawa pendeta kau ke sini. Tahu. Tidak perlu saya bawa pendeta. Tidak perlu saya kamu hadapi ilmu. dulu. Lu baru kemarin sore masuk room debat, kafir bodoh. Baru tidak perlu masuk room debat. Jadi saya tanya dengan kamu ya. Allah saja lu maling, nggak tahu malu, malah ngotot-ngotot sama yang punya. Coba lu tahu malu nggak? Lu jadi seorang Anda maling siapa terus sama yang punya. Iya, tahu malu nggak lu? Anda siapa? Anda siapa? Kalian itu siapa dengan yang namanya ulama besar di Indonesia? Kalian siapa? Monyet satu diajarin ada ulama besar siapa? Monyet kamu yang coba saya mau tahu. Barusan disampaikan oleh Bang Ben, makanya kuping kau itu dengar buka kau kafir dungu. Enggak salah Bang Ben, enggak salah. Allah mengatakan mereka ini adalah makhluk-makhluk yang Bang Ben bentar. Enggak salah, firman Allah yang mengatakan mereka ini makhluk yang sumum bukmun umyun faum la yarziun. Mereka ini makhluk-makhluk yang buta dan tuli. Coba Umi tunjukkan nih bukti. Mata mereka tertutup. Bang Ben tadi sudah menjelaskan. Ditutup juga telinga kau. Makanya kalian jadi umat-umat yang bodoh dan tolol di dalam kitab kalian. Malah siapa kau? Makanya dengar kau, nggak usah banyak bacot. Kalau lu nggak punya ilmu, diam kau itu. Silakan Bang Ben. Coba tunjukkan, King. Dari mana kata Allah itu dicomot di Bible kau itu? Jelaskan ke saya, pakai data. Sekarang ini nggak perlu pakai data. Sekarang jangan ini pakai congor, pakai data. Kalau dekat sama saya, minta data nggak perlu pakai data. Mampus aja lu bangsat. Ya. Data dulu baru bercongor kalau debat dengan saya. Jangan congor dulu, data entah kemana. Silakan. Kita tidak perlu pakai data. Yang saya bertanya, kenapa kalian permasalahkan kata Allah? Ya itu pertanyaannya, kenapa kalian permasalahkan kata Allah? Memang itu punya kami kok. Sedangkan ulama-ulama besar saja sampai sekarang. Ini saya kasih original teksnya ya di Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Punya kami itu memang. Mana original teks kamu yang ada kata Allah? Saya tunggu. Ada nggak, bisa tunjukkan? Tidak ada dulu kan? Ada. Iya, si King aja menyatakan bahwa Allah itu menciptakan manusia pakai nafsu. Iya, makanya Tuhan lu suka esek-esek ya. Kalau mengatakan Tuhan menciptakan manusia pakai nafsu, bego lu. Iya, makanya kalau kalian udah tahu dengan nafsu itu banyak. Nafsu, jangan malah nafsu mengejar harta di dunia, orang yang sudah dicuri, nafsu yang namanya pakai apa? diakui Itu punya banyak sendiri, namanya kan nafsu. malu. Nafsu itu bukan hanya satu saja. Gak bahas. Bahas kata Allah lawan gua. Gak bahas nafsu sini. Ya, kata Allah tidak ada di original teks, tidak ada. Saya terus dapat dari mana kau? Nyuri dari mana itu kata Allah? Siapa yang mencuri? Lah, dapat dari mana memang? Lu dasar maling, mental maling, otak maling kau itu. Ya, terus dapat dari mana kalau nggak dapat dari nyuri? Dapat dari mana? Dapat dari mana ya? Dapat dari Alkitab.
Kamu Lah bertanya, iya, saya Alkitab menjawab. udah dari mana Alkitab itu mana tahu bang? ada kata Allah. Alkitab Kenapa dapat tidak dari ada mana? di Alkitab kata Allah? Ada itu. Coba buka dulu. Iya dapat dari Iya mana itu saya dapat tanya? juga dari Dapat dari mana? Al-Quran PA. Bentar Umi. Dapat dari Iya, mana yang itu kamu kata Allah tanyakan itu? dapat dari mana kata Allah. Kata Allah dapat dari Alkitab. Karena Iya saya Alkitab lahir kau itu di dapat dari keluarga. mana kata Allah? Alkitab terjemahan Ella itu. Malam Ya, Michael. kalau kamu mau bertanya seperti itu, kamu tanyakan langsung sama Wah, dongeng kan yang nggak bisa pihak. jawab. Udah nggak bisa Ruweda. jawab. Ya Kau udah diam kau di berarti. bawah Bukan aja saya. maling. Ah Oh, capek berarti. dengernya nggak ada otaknya sih. Inilah Udah, ya. Mending Inilah. diskusi Nah, sama itu Michael kan aja nih bang. kualitas Ini konten Ini kayak gitu itu orang-orangnya bang, santun. sama Kak Mican. Kayak gitu tuh Jadi kualitas udah konten. terbukti maling. Udah ngakuin kalau nggak ada di original teksnya. Simsalabim. Mana iya masa coba kalian pikir. Tiba-tiba Bibelnya LAI tiba-tiba muncul gitu aja kata Allah kalau nggak ngambil. Dari mana coba? Ditanya Kan data bego nggak usah gitu. pakai data katanya. Ntar ini siapa ntar? Michael selamat malam. Iya, selamat malam. Apa kabar, Mican? Alhamdulillah baik. Gimana Michael? Teman-teman kau itu kayak begitu otaknya semua. Agak ngaco sih. Ini siapa teman muslim? Oh, Mican ini muslim bukan? Baru tanya Mican muslim. Apa kamu baru punya TikTok? Gak usah ajarin bagaimana saya menghadapi orang-orang kafir, ya, yang memerangi agama Allah itu. Kamu harus tahu ya, di Al-Fat 29, umat Islam itu harus bersikap keras terhadap orang-orang kafir, apalagi orang-orang kafir penghujat kayak begitu. Tadi siapa nih yang aku muslim? Saya rasa Mican kalau muslim gak begitu. Kamu mau ngajarin saya? Kau pikir Bang Zuma tidak pernah keras terhadap orang-orang penghujat? Anda yang aku muslim tadi yang mengatakan Mican muslim tidak boleh begitu, gak usah didengar, mending pindah aja. Karena kamu nanti ikut kepanasan kayak kafir, kayak Oten. King, kau mau naik mau nunjukin apa? Kau nggak punya data loh, masa mau congor di atas? Mau nunjukin Nggak apa? usah. Nunjukin kebodohan. Cari dulu data, baru naik ke Komal Debat. Belajar dulu, King, belajar. Michael, Iya, halo. gimana Michael? Coba sebagai seorang Kristen bagaimana menghadapi orang-orang kayak begitu? Oke, jadi saya sebagai Kristen akan menjelaskan sedikit. Ya, Jadi silakan Michael. sebenarnya, original dari kekristenan itu sebutannya adalah the Father atau Bapa. Jadi itu sebutan dari original teksnya. Original Umat teks Kristen. Mateus King itu Kak. Ya, oke. Father itu udah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu di dalam KJV. Yes, oke. Jadi juga bisa Theos, tapi originalnya itu Bapa. Kalau di Indonesia seperti itu. Oke, lalu kenapa alasan LAI tetap mempertahankan kata Allah itu dalam Bible? Jadi Michael begini. bisa dikerasin dikit nggak suaranya Kak? Oke. Jadi sebenarnya kata Allah itu memang benar dari Al-Quran, dari Muslim. Itu saya iakan dan benar. Itu dari Muslim. Tapi sebenarnya yang diambil dari LAI ini adalah esensi dari Allah itu sendiri atau ilah itu. Jadi esensinya apa? Jadi Theos itu menciptakan segala sesuatunya. Dan Allah itu atau Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan langit dan bumi. Jadi sebetulnya LAI ini mengambil esensi dari terjemahan Arab. Jadi mengapa mereka tetap mempertahankan itu? Jadi esensi dari ilah yang diambil itu adalah kuasanya
di mana Dia menciptakan segala sesuatunya. Lalu siapa Tuhan Ibrahim atau Abraham sebelum nama Yesus muncul pada Perjanjian Baru? Lalu siapa nama Tuhannya Sulaiman atau Salomo sebelum nama Yesus muncul pada Perjanjian Baru? Jadi itu alasan mengapa LAI itu tetap mempertahankan Allah yang berasal dari Al-Quran atau Arab. Jadi esensi itu yang diambil oleh LAI itu. Jadi sebenarnya itu alasan mendasar. Jadi menurut saya sebenarnya tafsiran mereka ini dari sekian banyak negara yang saya lihat itu sebenarnya cuma Indonesia saja yang menurut saya betul gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, Michan Kun. Sekian, terima kasih. Kalau diskusi kayak gini enak kan? Michael ini seorang Kristen, enak ngejelasinnya. Coba kalian ditanya datanya dari mana, nggak perlu pakai data. Ya, tahu dari mana kalian kalau Allah itu punya Islam, punya Al-Quran? Kayak enak banget gitu loh diskusi kayak begitu. Jadi Michael, yang dimaksud dengan Allah oleh LAI itu Yesus bukan? Jadi sebetulnya itu Theos. Jadi Theos ya? Allah itu Perjanjian Lama, ya. Jadi kan Perjanjian Baru itu kan ya dalam ajaran Tritunggal ya, yaitu Yesus turun sebagai manusia. Jadi dia itu adalah firman itu sendiri. Jadi firman itu adalah Theos, bukan firman yang diciptakan, tapi firman itu adalah Theos itu sendiri. Maka Theos yang menjadi manusia. Itu diambil dari mana? Oke. Firman itu Theos dari mana? Oke. Jadi Theos itu adalah firman. Ayatnya di mana itu lupa saya. Tapi nanti saya cari ya, saya carikan. Iya, itu dia pasti diambil dari Yohanes 1 ayat 1 ya. Itu diambil dari himne Platonis. Seorang bapak gereja Katolik yang namanya Santo Agustinus sudah menjelaskan dan memberikan bukti catatan kaki di dalam The New Testament of American Bible bahwa Yohanes pasal 1 sampai dengan 18 itu bukanlah tulisan Yohanes apalagi perkataan Yesus, tapi itu diambil dari sebuah karya lepas yang namanya himne Platonis yang ditulis oleh seorang cendekiawan Yahudi yang namanya Philo, tinggal di Alexandria. Ya, jadi sebetulnya opening Yohanes itu bermula dari ayat ke-19. Lagi kalau kita berbicara himne Platonis atau Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 19 ini tidak membuktikan Yesus itu Tuhan. Ya. Sekarang yang disebut dengan firman itu bukan Tuhan, bukan Allah itu sendiri. Firman itu adalah perkataannya Allah, dabarnya Elohim, seperti apa yang Yesus sebutkan di dalam Matius 4. Apa yang saya katakan? Sebab manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Yang keluar dari mulut Allah itu apa? Apakah Allah itu sendiri? Atau apakah Allah itu melepeh Yesus? Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat bahasa mulanya pada mulanya adalah logos, logos bersama-sama dengan theos, dan logos itu berasal dari theos. Nah, kemudian LAI menghilangkan kata berasal dari, menjadikan bahwa logos itu theos. Sementara logos dan theos jelas berbeda. Logos itu adalah pikirannya, adalah firmannya, adalah ciptaannya. Jadi yang menjelaskan ini, Michael, dengar ya, yang menjelaskan semua ini adalah Bapak Gereja Katolik mula-mula yang namanya Santo Agustinus. Santo Agustinus kemudian ada diperkuat lagi dengan footnote atau catatan kaki dari The New Testament of American Bible, menyatakan bahwa Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18 bukanlah perkataan Yesus, tetapi itu diambil dari sebuah karya lepas yang disebut dengan himne Platonis. Dan kalau kita baca, makanya teman-teman Kristen, kalau baca Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Ayat kedua sampai 13-nya nggak dibaca, langsung ayat ke-14, dan firman itu telah menjadi daging. Jadi seolah-olah
Ya, si firman ini langsung jadi manusia Yesus seperti itu, tanpa ada proses. Padahal yang firman disebut dengan firman, bahwa Yesus berawal dari firman itu, ini proses mengandungnya Maria. Pada saat Allah berfirman, jadilah Maria mengandung tanpa proses pernikahan. Bukan terbentuknya Yesus. Karena terbentuknya Yesus seperti halnya ciptaan yang lain. Seperti halnya ciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dia diciptakan dari debu dan tanah. Yang firmannya itu proses pertama mengandungnya Maria. Makanya di dalam Bible ada, pada saat malaikat Gabriel datang menjumpai perawan suci yang namanya Maria dengan membawa kabar bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberikan nama Immanuel. Bukan Yesus ya, tapi Immanuel. Maria itu takut, bagaimana mungkin saya akan mengandung sementara saya tidak menikah. Nah ini yang kun fayakunnya ini, pada saat Gabriel datang membawa kabar daripada Tuhan kepada Maria, mengabarkan bahwa dia akan mengandung seorang putra dan melahirkan seorang putra yang kelak akan diberikan nama Immanuel. Inilah yang jadi firman itu. Malaikat Gabriel lah yang menyampaikan firman Tuhan ini kepada Maria. Makanya Yesus berasal dari firman yang dibawa Gabriel. Akhirnya Maria mengandung tanpa harus melalui bertemunya sel telur dan sel sperma. Tapi penciptaannya sama halnya dengan manusia biasa. Dia diciptakan dari debu dan tanah. Nah, jadi bukan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah dabarnya Allah, perkataannya Allah. Seperti yang Yesus jelaskan di dalam Matius 4. Bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Tentu yang keluar dari mulut Allah adalah perkataannya, adalah firmannya. Bukan Yesus Allah itu sendiri. Makanya jangan baca dari ayat 1 terjun bebas ke ayat 14. Baca ayat kedua sampai ke-13-nya supaya lebih jelas lagi. Karena berbicara tentang himne platonis bukan tentang ketuhanan Yesus atau Yesus itu adalah Allah, tetapi ini adalah berbicara menceritakan perikop itu tentang kesaksian Yohanan ben Zakaria. Ya, bukan ketuhanan Yesus, kesaksian Yohanan ben Zakaria atau Yohanes sang pembaptis yang menjelaskan tentang terang dunia. Bahwa ini menjelaskan tentang akan kedatangan terang dunia yang disebut dengan Yesus ini. Seperti itu, bukan ayat itu bukan menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Makanya kalau baca Bible itu yang benar. Jangan ayat 1 terjun bebas ke ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah udah dihilangkan, berasal darinya. Dan firman itu Allah. Kemudian firman itu menjadi manusia. Daging telah menjadi daging. Loh ayat 2 sampai 13-nya kenapa dilewat? Ini justru poin yang terjelasnya ada di ayat-ayat situ. Terutama di ayat 6 sampai dengan ayat ke-8. Ini berbicara tentang kesaksian Yohanan ben Zakaria. Ya. Coba baca di ayat ke-6. Datanglah seorang laki-laki, seorang pria bernama Yohanes. Dia akan bersaksi tentang terang. Ini berbicara tentang kesaksian Yohanes sang pembaptis. Tentang terang dunia. Kenapa harus Mican yang lebih tahu ya? Karena kalian anti baca 2 sampai 13-nya. Baca 2 sampai 13, gugurlah. Keyakinan kalian bahwa ini loh ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu Allah itu sendiri. Jadi Mican yang ngajarin Kristen ya. Jangan bilang Mican nggak ngerti Agus. Kalian yang tidak mengerti. Ya gantian. Diam dulu, gue lagi diskusi sama Michael. Silakan Michael. Ya, lanjutin aja itu si framing. Enggak, Ya. Michael, Ya. paham nggak yang Mican sampaikan? Iya, oke, paham. Paham ya? Ya. Oke, udah diserahin Michael ke saya, jadi saya ambil alih. Jadi, Mican, kamu harus belajar dulu apa itu himne platonisme. Kamu seringkali saya lihat kamu mengutip yang disebut dengan himne platonisme, tapi tidak pernah kamu ceritakan asal muasal kata himne platonisme itu dan bagaimana realnya, tapi langsung kamu sambung-sambungkan kepada Yohanes pasal 1. Itu dari Plato. Ya, kemudian ditulis oleh Philo. Lu nggak usah ngajarin gua framing. Iya, Lu kasih aja tahu pakai- apa lu himnenya aja itu. pakai himne Apa platonis himnenya itu? dipakai untuk menjelaskan Yesus itu adalah Allah. Apa himne itu? Himne karya lepas. Gimana sih? Hah? Apa himne itu? Himne Plato apa? Himne itu
puji-pujian itu adalah ajaran, itu adalah karya lepas yang ditulis oleh seorang cendekiawan Yahudi. Iya, tentang Lu apa? ngakuin enggak Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18 itu adalah himne Platonis. Itu adalah karya lepas yang ditulis oleh seorang cendekiawan Yahudi yang namanya